perusahaan Asabila. Ya, kira-kira dengan membaca brosur skala kita main pendek aja lah. Nanti kalau mau cerita panjangnya dibawa oleh Pak Akbar nanti ke lokasi. Dan keempat, seorang yang kelima, foto pertama dan yang keenam begitu. Untuk mengucapkan waktu, maka kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, sambutan Komandan Kopi Markas di Pernam Satya Hidayat kepada Kapten Korpsedi Agus Supri. Mereka pasti akan memperhatikan segera kita semuanya. Ya, kalau saya dulu gaji waktu saya jadi tentara itu misal sudah 10 tahun sudah bergila, sekarang sudah menikah. Mungkin saya dulu mau mengambil BTN seperti ini. Nah, alhamdulillah yang hadir di kantor 90 orang di rumah. Tapi kira-kira sebulan yang tidak datang. Kalau PMP kecewakan saya, sudah saya ikut Kak PMP, jangan main lagi di TPP. Ya kan? Gak boleh kemana-mana. Saya akan ngomong sama Kasat. Waktu itu Kasat adalah Pak Andika. Ya kan? Oke, setelah dia datang sebulan, dia lihat, wah ini rumah prospek, jalan prospek. Sekarang pun yang di Pekanbaru itu, ya dari masjid, ada lapangan voli, ada lapangan badminton, ada ruangan terbuka, ya kan? Ya, dan kita proses bangunnya seperti yang dibangun untuk yang punyanya Armet yang udah ngambil sekarang. Itu mahal. Ya kan? Ini rumah bukan 60. Pak Darmono bilang sama saya, Pak Yul, jangan, ini saya perintah Pak Yul, 500 rumah minimal tahun ini. Jangan ngambil untung banyak, tapi kasih yang terbaik. Selamat pagi ya. Terima kasih atas kunjungannya. Saya Robin, saya mewakili dari PT Putra Mastina Property selaku rekanan dari TWP Pusat. Dari
besar. Jadi posisinya kami ini ingin menawarkan perumahan yang standarnya TWP, karena ini perintahnya Kasat untuk supaya anggota itu bisa punya rumah di luar rumah dinas. Jadi wajib punya rumah di selain rumah dinas, karena supaya tidak ada kejadian nanti udah tua, udah pensiun, masih tinggal di rumah dinas, mau diusir nggak mau gitu loh. Jadi mulai dari yang muda-muda, mulai sekarang itu udah ditegaskan segera punya rumah. Jadi kesejahteraan anggota itu lebih terjamin ke depannya. Jadi posisinya kami menawarkan perumahan yang sudah disetujui oleh Aspesat Pak Darmono, terus sudah diinspeksi juga oleh Pangdam, kemudian Aspers Kodam, dan yang terakhir Pak Bandia selaku panjangan tangan dari Aspes untuk mensosialisasikan dan menginformasikan perumahan kami yang ada di sini di Desa Durian ya. Nama perumahan kami Green Permata Residen. Ini totalnya ada 250 unit. Nantinya posisinya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada 4 hektar. Nah, ini yang kita tawarkan ini untuk sekarang ini posisinya gelombang pertama ini blok A, blok B, blok C, dan blok D aja yang kita pilih, yang kita tawarkan. Jadi posisinya kalau blok A itu standarnya kita di sini ada standar ada dua tipe coupling. Tipe yang pertama itu 117 ukuran tanahnya. Itu 9, contohnya seperti ini, 9 kali 12,5. Jadi belakang masih ada 2 meteran. Terus tipe yang kedua itu coupling yang 128. Itu agak di belakang. Nih di sini di belakang. Lebar jalan yang di belakang ini lebih lebar dari yang di depan. Di depan ini posisinya 5 meter. Lebar jalannya, gotnya setengah meter. Jadi totalnya 6 meter. Kalau yang di belakang, yang standarnya 128 meter persegi ini lebar jalannya itu 7 meter. Jadi 8 meter sama got. Nanti kita bisa ukur. Terus coupling yang di belakang ini yang 128 meter persegi ini ukurannya 8 kali 16. Jadi di belakang itu masih ada kurang lebih 5 meteran, 6 meter lah. Masih bisa pengembangan ke belakang. Terus posisinya, nah ini bisa dilihat ya. Nah, sebagian besar sudah di booking. Nah, ini yang pilih di belakang ini rata-rata dari Armet. Ini dari Armet. Kenapa pilih belakang? Karena mereka rata-rata itu lebih suka di dekat Fasum. Ini Fasum nih. Ini Fasum, ada masjid. Bisa dilihat di ini ya, di brosur. Ada masjid, ada lapangan badminton sama lapangan voli. Nanti juga ada taman bermainnya juga. Ini sudah disurvei sama Armet kemarin 10 orang turun dari Ngabang dan 10-10-nya ngambil dan dekat dengan Fasum. Ini yang rata-rata ngambil yang tipe yang 128 meter persegi tanahnya. Untuk ukuran bangunan itu kita bukan tipe 36 ya. Mungkin rekan-rekan berpikir ini pasti tipe 36 nih. Kayak standar rumah subsidi. Nah, ini Mas bisa lihat kualitas bangunannya. Bangunannya itu 6 kali 6 bangunan pokoknya. Terus WC-nya itu kita di luar 1,5 kali 2 meter. Jadi kurang lebih tipe 38. Nah, ini kebetulan rumah yang A2 ini punya konsumen yang dari Hulu, teman saya. Nah, ini dia kemarin itu titip beli, minta dibeliin furniture sekalian. Jadi ini furniture, lampu, hiasan, furniture ini sofanya sama meja makan, terus ada tempat tidur yang queen yang di sini yang kamar yang lebih besar.
Terus kamar anak-anak di sini ada yang model 2 tingkat kayak barak gitu ya. Itu total kurang lebih 40.500.000. Terus dia nambah kanopi lagi, kanopinya 4,8 juta, dan keramik carportnya itu juga dia nambah sendiri. Jadi yang kita untuk anggota itu yang kita bonusin, kalau booking segera, posisinya di atas WC itu kita bonusin ada tangki air. Jadi posisinya masuk ke rumah itu udah siap pakai. Airnya air gorong-gorong. Di sini bukan kawasan sawit, bukan kawasan gambut. Jadi tanahnya ini posisinya bekas kebun karet. Jadi airnya tuh layak untuk mandi cuci kakus. Kita sudah melakukan tes di lab Sukovindo. Kalau perumahan-perumahan Mas boleh cek, wajib melakukan pengetesan air gorong-gorong, air sumur yang dipakai itu harus ke Sukovindo. Jadi kalau tidak lolos itu perumahan ini tidak bisa dibangun karena tidak ada air yang bisa dipakai untuk konsumen gitu loh. Jadi airnya bisa digunakan untuk cuci, mandi. Terus posisinya selain tangki air, kita ada bonusin pompa air. Ya. Klosetnya kita untuk anggota itu nanti kita kasih kloset duduk ya, khusus ini karena persyaratan dari TWP. Terus ada kerannya ada 3 titik untuk anggota. Di sini kita kan ada 100 unit yang kita pasarkan untuk sipil juga. Jadi 250 itu 150-nya untuk anggota, 100 unitnya itu kita campur untuk sipil. Jadi sipil itu nggak ada bonusnya paling tangki air aja. Kalau untuk anggota wajib sudah ada pompa airnya, 3 titik keran di depan, di dapur sama di toilet. Nah, sudah berjalan lah pas masuk. Terus terakhir itu kita promonya bohlam lampunya udah kita siapin. Ini bukan ini ya, bukan lampu yang ini lampu hias yang dibeli sama konsumen ini. Jadi yang standar. Jadi posisinya anggota yang sudah beli, posisinya udah siap pakai lah, lampunya udah ready semua. Terus posisinya kita kusennya juga kusen sesuai standarnya TWP. Jadi nggak ada lagi pakai kayu-kayu kusen gitunya, kusen jendelanya. Semuanya harus pakai aluminium sekarang. Karena kalau pakai kayu itu rata-rata kena air lapuk dia. Jadi pakai aluminium lebih kekinian lah. Harganya juga nggak mahal banyak. Nah, itu posisinya yang kita mau jelasin. Terus kemungkinan rekan-rekan ada yang mau bertanya, kalau saya mau ngambil itu caranya gimana? Hanya daftar nama aja. Daftarin nama, nomor NRP, sama berkas-berkas yang nanti kita siapkan koordinasi dengan Mas Rio ya. Kalau sudah daftar, terus saya ada nambah biaya apa lagi? Nggak ada nambah biaya apa-apa. Jadi posisinya kalau akad itu materai nggak perlu keluar, DP nggak perlu keluar, biaya akad, pajak dan lain juga dibebaskan, khusus untuk anggota. Jadi hanya bawa KTP, NRP ke notaris, akad, kunci langsung dikasihkan. Kalau misalnya masnya pilih yang rumah yang udah ready ya, itu langsung kunci bisa kita kasihkan. Aliran listrik juga udah ada kok, langsung bisa ditinggal gitu. Mungkin pertama kali mas-masnya kesini kok jauh gitu loh. Nah, yang namanya kita ke perumahan pertama kali, apalagi daerah seperti ini, pasti anggapannya jauh. Tapi kita udah ngukur dan kita udah kualifikasi dari aspek Kodam. Dari sini sampai ke Kodam itu kurang lebih 18 menit. Kita udah ukur. Dan yang ngukur bukan kita, langsung dari Pak Badiannya.
kalau Mas pengen tahu lebih jauh lagi, ini keluar dari Jalan Paripangeran ini, Mas ke kanan masuk lebih jauh lagi, dia kan sejajar dengan sungai Trans Kalimantan nih, sejajar. Masih banyak perumahan yang lain dan itu udah laku semua rata-rata. Jadi kita cari perumahan, cari yang prospeknya bagus, harganya akan naik. Terus kebetulan sekali mungkin kita lagi hoki ya, jalur kita ini Desa Durian itu sejajar dengan rencana tol Pontianak ke Kijing. Kalau tahu pelabuhan Kijing yang baru, itu dari bandara ke Kuala nyebrang ke Kumpai, Desa Kapur Ujung ya. Habis itu dia nyebrang lagi ke Desa Durian ini, menyusuri Sungai Landa ini. Terus pintu masuk tolnya itu, ini sangat kebetulan sekali, boleh di searching di Google. Itu pintu masuknya pas di Simpang 3 ini, Simpang 3 Desa Durian ini. Jadi yang jelas tanah-tanah di sini itu udah pasti naik terus, ya. Terus paling itu aja yang pengen saya sampaikan. Kalau yang pengen nanya mengenai rumah atau mengenai prosesnya seperti apa, saya persilahkan. Ya, yang jelas rumahnya standarnya seperti ini, udah standar TWP ya. Silakan Mas menilai sendiri. Terus posisinya tanah di belakang kita drainasenya juga udah ini ya, udah kita siapin. Terus kemarin itu dari senior-senior yang ikut sosialisasi di Kodim itu menanyakan, banjir nggak Pak? Nah, boleh dites, terus boleh dicek. Kita itu dari perumahan ini, kita kan ada 4 jalur. Setiap jalur itu udah kita siapin gorong-gorong ke parit yang lebih besar di depan. Jadi air itu nggak numpuk lama di perumahan, langsung terbuang. Udah kita siapin. Jadi pada saat hujan deras pun di sini nggak banjir. Itu aja sih, ya. Mungkin bisa dilihat-lihat rumahnya. Terus ini untuk bloknya yang bisa dipilih. Nah, ini ada daftarnya dari Armet, dari Kikap juga udah ada ngambil dari Kikap. Ini blok A, A4, A5 dari Kikap. Jadi investasi lah ke hal yang positif sesuai arahan dari atasannya Mas sendiri. Jadi kita hanya kepanjangan tangannya aja, hanya supaya posisinya itu anggota tidak ada lagi yang tidak punya rumah sendiri gitu, hanya tinggal di rumah dinas. Jadi ini juga programnya Kasat. Demikian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung. Makasih ya. Dan saya sudah siapkan, kami sudah siapkan dari perumahan, kami sudah siapkan makan siangnya. Nanti kita makan sama-sama di sini. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Mas, mau nanya. Ya, siap. Masalah perumahan yang di belakang kan tanahnya lebih lebar. Iya, bisa dicek. Kita nanti cek ke sana. Kalau untuk biayanya apakah lebih tinggi atau sama? Enggak, sama. Makanya saya bikin 2 tipe. Terus ada blok-blok yang Mas nanti bisa lihat, cek ke sini. Ini agak lebar nih. A11, A12 ini lebar banget. Nah, ini gimana? Makanya sini saya ada kasih catatan supaya Masnya bisa atau rekan-rekan bisa tahu. Untuk coupling yang melebihi dari 117 posisi yang depan, itu wajib dibeli. Jadi harus mengeluarkan uang dari pribadi, dari sendiri. Itu harga per meternya 650. Itu kan ada pas mas mungkin kalau Mas nggak di sini ya, harusnya tadi lebih enaknya sih ngetes langsung masuk dari jalurnya. Itu ada yang hook sebelah kanan. Kalau dari sini itu tanahnya lebar sekali, yang ini, yang B11. Ini kelebihan tanahnya harus dibeli. Yang deretan Armet ini rata-rata 128. Ya, maksudnya Nggak perlu nambah. Nggak perlu nambah. sama dengan kayak yang Ya, di sini. ya. Harganya sama. Jadi harga standar ini harga tahun ini dari TWP itu 165.
Ruben Onsu. Masuk TikTok ya. Viral nanti Pak. Viralnya positif sih naik pangkat loh. Biasanya seperti itu. Kepala dua. Biasanya seperti itu. Langsung kop. Izar Wahyu. Naik pangkat. Enggak, ya sampai nanti jadi sempat. Ini saya pernah bang. Silakan. Di belakang ada meja, Mas. Mana Yuda? Yani belum. Oh, kalau Panglima nanti ke depan harus ada minimarket sekelas Indomaret sama ATM. Udah pensiun lah dia Pak, tahun depan. Enggak, penggantinya kan tetap itu. Ya pula nanti ATM ini pula kan. Mangking gitu. Transfer ke orang dulu tuh. Aduh, anjir. Ini asli nih Ruben Onsu nih. Oma. Ayo. Bang. Oma. Jangan Pak, nanti saya Ruben Onsu dipanggil sama Ayu Tinting sama Igun kan dipanggil Oma. Waduh, kabur Oma. Oke, kita besok ke lapangan, kita bersilaturahmi, kita makan siang di sana. Apa kita jam 9 apa jam 10? Ya. Oke, itu. Panjang ngomong nanti nggak menarik. Kita menarik intinya apa? Ini rumah bisa untuk meningkatkan keuangan nggak? Itu inti sekali dulu. Ya. Oke, Robin coba ke lokasi posisi rumah yang itu, yang di dekat jalan tol. Kita jual siapa aja orangnya Mas? Mas Yopi? Ada 5 orang. Hah? 5 orang. Ada 5 orang yang sudah mulai ngambil. Itu dia ambil dengan harga 160 juta. Ya, ini kita itu rumah lokasi di sana harganya sekarang sudah 175. Padahal dia belum bayar, cuma sudah ada perjanjian, sudah dia pesan. Tapi karena fluktuasi rumah naik, harga tanah makin lama makin naik. Ya, karena kota berkembang terus. Contohnya di sini, sebelum kita beli waktu sama Pak Rukim ini nggak ada perkembangan ini. Sekarang tahunnya ada, harga tanah naik. Ya, di samping di sini terus ke belakang. Kemarin udah ada bocoran. Rumah yang dibuat ini bukan rumah yang bagus, bukan rumah yang luas, bukan jalan yang benar, ya kan? Dan bukan tempat yang harganya tidak akan naik terus. Adik nabung, adik investasi, beli tanah, harga naik terus. Oke, kita sudah cerita waktu di sosialisasi, ya kan? Ini rumah semuanya kira-kira sudah lihat nggak satu-satuan bahwasanya ini yang pertama rumah yang di depan mungkin kita Mas Dedi tadi belum bisa melihat secara jelas ya, secara utuh ya bahwasanya rumah ini ada kamarnya bisa diisi, kamar depannya bisa sofa, di tengahnya ada untuk dapur, untuk ruang makan, kamar depannya bisa untuk ruang utama, ya kan? Nah, yang di belakang rumah juga udah dilihat, ya. Di belakang rumah kalau kita di jalan itu dak di atas, itu untuk naruh toren. Rumah masuk dari jalan depan itu sampai belakang, ya di belakang ini masih banyak perumahan. Kalau makanan jalan itu sampai Martiani, ya itu masih banyak perumahan di sana. Ya memang ini pengembangan karena adanya mau dibuka jalan tol. Ya, enggak 5 orang tapi harganya itu sudah naik terus. Ini juga tanah yang kosong yang masih hutan-hutan ini, tapi ini bukan hutan. Kalau ini sudah kampung. Nah, di sampingnya di belakang adikmu masih ada karet, di bagian ini mau
dibangun itu adalah jalan lintasan Trans Kalimantan. Saya dapatnya dari mana? Saya dapatnya itu dari Pak Rofiq, Kasdir Kota. Itu Letkol Rofiq. Ya, kan nggak mungkin dia bohongi saya, dan yang beli juga anggota. Ya kan? Makanya saya sambung, dan perkataan saya ini direkam loh, dipertanggungjawabkan. Ya, kira-kira inilah prospek rumah yang adik lihat datang di sini, yang adik mau beli dan adik mau investasi. Ya, saya mungkin secara acak saja. Ya, namanya mohon maaf, Walianto. Maju, gimana? Coba lihat rumah yang dijual 36, ada nggak yang sebagus ini? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Ada nggak sebagus ini? Tidak ada. Harga rumah yang subsidi 165 juta, bisa lihat sekeliling Kalimantan. Ada nggak? Ya, ada. Bagus, paling bagus. Rumah ini, ya, itu dari ujung sini, tanahnya yang kita bangun, yang ujung sini, sampai habis hutan itu. Ya, itu sampai habis hutan itu. Ya. Dan kalau tanah bisa itu, ya, sudah semuanya ini Mas. Masih ada nggak tinggal di sana ini? Masih. Habis ya, oke. Yang pertama, ini perubahan sesuai dengan arahan. Saya ulangi lagi, arahan Aspersat dari Kasat sama dari Panglima, sesuai pembicaraan kita sama dia. Pas ini di sini yang di simpang ini, ya, ini yang di simpang ini. Bin, foto kita sama komandan berdiri sini, Bin. Begitu saya udah besar, toko ini udah rame. Nah, gitu. Ya memang kalau mau kita bilang sekarang ini mungkin tempatnya sepi, belum. Tapi kita kan nggak tahu nanti 10 tahun ke depan. Itu kan investasi, kan? Investasi itu sekarang ini yang paling masuknya aman, masuknya itu akan bagus ke depannya adalah di rumah atau di tanah. Karena saya juga nggak pernah ngerasain bisnis, maksudnya coba usaha gitu. Waktu masih muda itu pernah di sisi laut, belum modalnya 15 juta gitu, dulu itu. Pertama dapat 8,5 juta kan, waduh mantap ini kan. Begitu kedua panen 5 juta, begitu ketiga hancur itu rompong saya. Jadi saya rugi 1,5 juta itu dulu. Dulu saya bisnisnya sama baton saya dulu. Ya saya tak percaya dengan saya dia aja lah, berarti belum betul-betul ya itu. Begitu, habis itu bisnis lagi, beli sawit, sawit 2 hektar orang di pasang. Pertama itu tapi begitu 2009 itu tiba-tiba turun. Dari saya terima 1 bulanan yang 1,5 itu teman-teman terima 400.000. Ini kok nggak sisi deh. Dan itulah. Begitu saya selapa itu dinas di Secapa itu, di situ kan ada rumah per PB itu kan. Waktu itu lagi rusuh-rusuh itu di Gerlong itu. Dapat murah saya. Habis itu saya rehab, nah sekarang ditawar orang tinggi, tapi saya nggak mau lepas kan gitu. Nah itu, ya memang saya bukan bukan rumah pribadi nih, tapi dari situ saja kalau mau dibilang sudah untung gitu loh. Karena saya cerita-cerita juga sama yang beli kemarin Pasir Op itu, dia beli rumah di Ampera tahun berapa itu Pasir Op itu. Cicilannya masih 800. Sekarang cicilannya udah